Lidah ataupun lisan merupakan bagian dari anggota tubuh kita. Apabila lisan tidak dijaga dengan baik, maka akan muncul pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, apabila lisan tidak kami jaga dengan baik, maka akan muncul korban jiwa. Tetapi jika lisan dijaga dengan baik, akan muncul kedamaian, cinta, dan harapan. Maka dari itu, lisan sangat penting untuk dijaga agar tidak terjadi perselisihan ataupun pertengkaran. Pentingnya menjaga lisan. Melalui lisan, para nabi dan rasul dalam bentuk wahyu atau syuhuf atau syahifah saat kini masih banyak dijumpai manusia beriman dan segala plus minusnya. Karena itu, kita semua termasuk sebagai pelajar harus tetap rajin belajar dan sungguh dalam menuntut ilmu. Meskipun di sekitar kalian muncul berbagai macam berita dan informasi negatif tentang kondisi negara dan dunia yang semakin mengkhawatirkan. Akibat problema yang semakin menumpuk, dunia yang memasuki jurang resesi, ditambah adanya penyakit yang masuk ke dalam kelompok pandemi, misalnya COVID-19. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Ayat ini menjelaskan bagi mereka yang berkelimpahan dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mereka akan membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka. Dan tangan, lisan, dan lidah menjadi saksi. Lidah, tangan, dan lisan akan menjelaskan secara rinci sehingga mereka tidak dapat berdalih lagi. Bahkan di ayat yang lain, khususnya di Quran surat Yasin, dikatakan bahwa lisan dan mulut akan dikunci. Kita juga diingatkan bahwa lisan adalah karunia dari Allah. Kita bisa berbicara atas karunia-Nya, lalu mengapa disalahgunakan? اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin, surat ke-36, ayat 65. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti selamat dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan ini harus digunakan dengan benar, sehingga diri sendiri terselamatkan, apalagi pihak lain. Dalil menjaga lisan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawah Al-Bukhari. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu, maka diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bukan kok, bukan aku yang mengambilnya. Terus siapa? Hah? Jelas-jelas kamu yang ada di sana waktu itu kok. Bukan aku, tapi dia. Lah, kok jadi aku? Kan aku cuma nganterin. Jangan asal nuduh kamu ya. Benar kok, aku melihatnya. Dia yang mengambilnya. Apa benar yang dia bilang? Dia bohong, aku tidak paham apa-apa. Banyak alasan kamu. Ya, aduh. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan menjelekkan orang lain. Contohnya seperti memberi kesaksian palsu dan menodai nama baik, dan satu lagi merugikan kehormatan orang. Fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat, seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Ini artinya siksa bagi orang kafir kelak di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Demikian penjelasan M. Quraish Shihab.
Sedangkan makna fitnah yang dipahami masyarakat Indonesia berdasarkan KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Dalam pembahasan bab ini, maksud dari fitnah adalah yang dipahami masyarakat Indonesia, yakni merupakan komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi orang. Islam melarang perbuatan fitnah karena banyak bahaya yang ditimbulkan, antara lain penderitaan menyebar kemana-mana, dan jangan lupa bahwa tangisan dan rintisan doa orang yang difitnah, termasuk orang yang dizalimi, doanya cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencelakai diri sendiri, baik cepat maupun lambat. Aku ada gosip baru loh. Semalam aku lihat si Ica jalan-jalan sama om-om loh. Hah? Serius lah? Iya beneran loh. Jalan sama om-om siapa ya? Mungkin om kita kemarin. Wah, asik bener menggibahnya Besti. Sebelum memulai menggibah, teman, tetangga ataupun musuh buyutan, alangkah baiknya pakai masker dulu ya Besti. Gibah adalah membicarakan suatu hal yang tidak mereka senangi dari seseorang yang tidak hadir. Nah, yang mereka bicarakan adalah sebuah fakta. Contohnya, saatnya tidak berangkat, Lila membicarakannya kepada temannya bahwa dia adalah gadis yang kasar. Karena itu adalah sikap yang ada pada dirinya. Gibah adalah membicarakan atau menyebutkan keburukan, kekurangan, atau aib seseorang yang tidak hadir di hadapannya. Meskipun hal itu benar, namun dilarang dalam agama Islam karena termasuk dosa besar yang merusak tatanan sosial. Sementara itu, tabayun adalah proses meneliti dan menyeleksi suatu informasi dengan teliti, kritis, dan tidak tergesa-gesa sebelum memutuskan atau menyebarkannya, sehingga kebenaran suatu masalah menjadi jelas dan terhindar dari kesalahpahaman serta permusuhan. Islam mengharamkan tindakan ini, karena meskipun informasi atau berita yang disampaikan benar, tetap saja akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Apalagi jika pemberitaannya tidak benar, bisa menimbulkan fitnah. Buhtan adalah membicarakan orang atau menuduh orang dengan sesuatu yang tidak ada padanya, atau mengada-adakan kebohongan untuk membicarakan aib seseorang untuk merendahkannya. Nah, buhtan itu adalah perpaduan antara gibah dan juga kebohongan, dengan dosa yang lebih besar daripada gibah karena berpadu dengan kebohongan. Contohnya, jika kita membicarakan seseorang suka berbohong, tetapi sebenarnya orang itu tidak suka berbohong dan tidak pernah berbohong. Dalam Islam, buhtan adalah membicarakan atau menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya, atau mengada-adakan kebohongan tentang aib orang lain untuk merendahkannya. Buhtan adalah perpaduan antara gibah atau menggunjing dan kebohongan, dengan dosa yang lebih besar daripada gibah karena mengandung unsur kebohongan. Perbedaan antara buhtan dan gibah. Gibah adalah membicarakan aib atau keburukan orang lain yang benar-benar ada pada dirinya, tetapi tidak disukai jika dibicarakan. Buhtan adalah membicarakan aib atau keburukan seseorang yang tidak benar-benar ada pada dirinya, melainkan mengada-adakan cerita atau kebohongan tentang orang tersebut. Contoh, jika seseorang menjelek-jelekan orang lain dengan menyebutkan aibnya yang memang benar terjadi pada orang tersebut, itu adalah gibah. Namun, jika seseorang menuduh orang lain melakukan kebohongan atau perbuatan buruk yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan, maka itu adalah buhtan. Selanjutnya, petunjuk menjaga lisan. Berikut ini beberapa petunjuk Islam dalam menjaga lisan, antara lain: 1. Menjauhi berbicara bohong dan tidak bermanfaat, dan jangan pula berbicara yang berlebihan. 2. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. 3. Jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhilah banyak bantahan-bantahan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 28.
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Jika tidak mampu membantu, sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah serta lembut. Jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satunya yaitu jika berbicara berdusta atau berbohong. Selanjutnya, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Bahaya jika kita tidak menjaga lisan. Yang pertama, tentunya akan menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, pastinya akan menyebarkan fitnah ataupun hoaks. Dan yang ketiga, akan menimbulkan suatu permusuhan. Berikut ini, kami berikan contoh kasus apabila tidak menjaga lisan. Kasus pertama terjadi di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Peristiwa ini bermula ketika Abrar Sulfiandi berbicara lewat telepon dengan Jais alias Sainuddin. Dalam percakapan itu, Abrar melontarkan kalimat dalam bahasa Bugis yang dianggap menyinggung harga diri Jais, yaitu, kalau suamimu yang mau pergi, biarkan ia pergi sendiri tilako, sampaikan suamimu tilakona. Ucapan tersebut membuat Jais marah besar, hingga pada dini hari, ia mendatangi Abrar dengan sebilah parang dan menikamnya sampai meninggal dunia. Kasus kedua terjadi di Jalan Ahmad Yani, Watam Pone. Seorang perempuan bernama Haji Dahlia tewas dibunuh oleh Kaharman alias Ashok. Penyebabnya berawal saat Kaharman datang menagih utang anak korban. Lalu Haji Dahlia menyambut dengan ucapan dalam bahasa Bugis yang berarti si pembohong sudah datang. Kata-kata itu membuat Kaharman tersinggung dan merasa dipermalukan. Ia pun menghunus parang yang dibawanya dan menyerang Haji Dahlia hingga meninggal dunia dengan luka parah di tubuhnya. Dari materi yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa menjaga lisan merupakan bagian penting dari keimanan, karena ucapan dapat mencerminkan kebersihan hati dan kualitas iman seseorang. Lisan yang dijaga dari dusta, ghibah, caci maki maupun perkataan sia-sia akan membawa kebaikan, menumbuhkan kasih sayang, serta menjauhkan dari permusuhan. Sebaliknya, lisan yang tidak terkontrol dapat merusak hubungan, menimbulkan dosa, bahkan mengurangi nilai iman. Oleh karena itu, seorang mukmin dituntut untuk senantiasa berkata baik atau diam, sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan bukti nyata dari kesempurnaan iman. Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Tirmizi.